Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Free Fire yang berjudul serius tidak ada paksaan Donditan. Kita langsung untuk videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Donditan dalam videonya bersama Jesslyn. Ketawa. Dalam videonya, dia menjelaskan perbedaan penginjilan dalam Kristen dan dakwah dalam Islam. Dia mengatakan dalam Islam tidak ada paksaan dan secara otomatis dia bilang dalam Kristen dengan paksaan. Karena perintah amanat agung yang dia salah tafsirkan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Bedanya gini, sekarang kalau tadi Jesslyn cerita, kan agama Kristen kan ada perintah nih, amanah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli ya. Iya, sisipan ya. Sisipan. Tahu orang rupanya itu sisipan kan? Saya juga tahu guys. Nah, itu adalah hasil dari penelitian dari 74 pakar kitab dari pihak Kristen ya. Profesor Injil dari Universitas Harvard. Mereka meneliti bahwa ternyata ada ayat sisipan dalam kitab. Yang mana di Alkitab mula-mula nggak ada. Baru ada di Alkitab kemudian. Artinya kan itu sisipan. Dimana kalau nggak ada di sebelumnya, di mula-mula nggak ada, baru berikutnya ada, berarti kayak sisipan namanya. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan kata-kata Yesus di dua ayat sebelumnya. Ini sebelum ayat ini ya, yang berbunyi pergilah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku. Itu ayat sebelumnya itu ada dua ayat sebelumnya itu bertentangan. Bunyinya apa? Yesus berkata di ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya adalah aku diutus hanya bagi bangsa-bangsa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari bangsa Israel. Ya. Sekali lagi saya ulang. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus memakai kata hanya di situ. Artinya nggak ada yang lain, hanya. Kalau dia bilang aku diutus untuk domba-domba hilang, berarti ada peluang untuk potensi untuk yang lain. Tapi dia bilang hanya. Hanya ya hanya. Hanya HP ini yang saya punya. Berarti nggak ada yang lain. Hanya dompet ini saya punya. Berarti nggak ada yang lain. Aku diutus hanya untuk Israel. Berarti nggak ada yang lain. Kalau ada berikutnya berbunyi bahwa pergilah seluruh bangsa, artinya Yesus adalah seperti menjilat ludah sendiri. Nggak konsisten. Pelintan itu nggak mungkin terjadi. Seorang Yesus pelintan itu nggak mungkin terjadi, nggak masuk akal. Maka logikanya harusnya penelitian dari 74 pakar kitab ini benar. Karena sesuai dengan logika, nggak mungkin Yesus tuh orang yang pelintan atau kontradiksi, nggak mungkin gitu kan. Lalu diperkuat dengan ayat berikutnya, Yesus berkata bahwa janganlah pergi keluar Israel, jangan pergi ke kota Samaria atau kota lain di luar Israel. Dia bilang larang muridnya, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, ya, melainkan pergilah hanya, saya tidak pakai kata hanya, perintah ya, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Itu perintah jelas, hanya. Kenapa tiba-tiba dia ngomong beda? Nggak mungkin. Kita yakin itu bukan Yesus yang ngomong. Makanya itu disebut amanat agung dari perintah di luar Yesus yang ingin itu berkembang seluruh dunia. Padahal amanatnya hanya untuk orang lokal. Contoh kayak ada guru, misalnya guru silat, ya. Aku mau ngajarkan ini silatnya hanya untuk orang Minang, misalnya. Hanya untuk orang Minang. Pergilah ke Padang, Bukit Tinggi. Janganlah pergi ke Pekanbaru, ke Medan. Pergilah hanya ke Padang, Bukit Tinggi, ya. Itu saja. Itu jelas, berarti orang ini ingin itu hanya diajari oleh orang Minang gitu. Pada Minang. Nah, lalu ada orang yang merasa bahwa aduh, ini kayaknya harus disebarluaskan nih. Baru orang tuh menyisipkan, oh ini perintah dari guru besar kita bahwa ini harus ke seluruh dunia. Loh, guru besar ngomongnya apa gitu? Nggak mungkin guru besar tuh pelimpan, nggak mungkin. Intinya guys, inilah hal yang nggak mungkin kalau Yesus itu pelimpan. Dia tinggal pikir, apa ini Anda percaya Yesus orang yang pelimpan? Orang pelimpan tidak konsisten, berarti Anda setuju bahwa ini ayat bukan sisipan. Dan penelitian dari Profesor Harvard itu salah. Tapi saya yakin ya, ini benar.
penelitian itu benar. Karena nggak mungkin Yesus tidak konsisten atau pelin-pelan, nggak mungkin terjadi ya. Di dalam Islam kita hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah, walaupun hanya. Karena tugas Nabi itu penting, dia nggak boleh bikin umatnya bingung. Kalau ada Nabi pelin-pelan, apalagi mereka itu bilang itu Tuhan, itu bahaya. Bentar-bentar ngomong A, bentar-bentar ngomong B. Oh ya sudah pakai kata hanya, oke lah. Artinya masih ada potensi gitu. Ya. Saya hanya minum air. Kalau saya minum air, berarti saya bisa juga minum kopi. Tapi kalau saya bilang saya hanya minum air, nggak mungkin saya minum kopi gitu loh. Kalau tiba-tiba saya minum semuanya. Loh, tadi Bapak bilang cuma minum air. Nah itu berarti hanya minum air. Itu berarti nggak konsisten. Nggak mungkin Yesus itu guys. Itu logika sederhana ya. Hanya satu ayat. Dan di dalam Islam tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar. Belum. Nah, itu bedanya. Ya belum menerima saya dia masih itu beda pas kita deketin kan. Gitu. Dondi Tan menggiring opini orang seakan-akan dalam kekristenan mengajak orang dengan paksaan, padahal pada prakteknya tidak ada. Logikanya begini. Faktanya dulu ya, saya ngomong dulu nih. Itu penjajahan seluruh dunia itu diinisiasi oleh Paus ya. Melalui semboyan Gospel Glory. Paus itu membagi dunia atas dua bagian, Barat dan Timur. Dijajah oleh bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris. Itu ada yang jajah Afrika, Amerika, Australia, Asia, semua kena. Jadi di situ mendompleng misi penjajahan sekaligus misi inaris, guys, mengkristenkan orang gitu. Makanya ada heran tuh, banyak budak-budak itu yang Islam di Afrika itu di Timur Tengah itu dikirim ke Amerika jadi budak di sana dan dimasukkan agama Kristen. Itu banyak terjadi pembinaan antara orang Islam Afrika menjadi orang Kristen yang budak bukit hitam itu banyak sekali jadi. Juga banyak tempat lain. Indonesia juga ada baikan itu ya. Jadi kalau Anda lihat gereja-gereja zaman Belanda itu adalah nama Belanda semua. Itu mereka yang bangun, tidak ada orang Indonesia yang bangun ya. Belanda yang bangun semua guys. Ya, Anda tengok gereja-gereja klasik Indonesia itu Belanda yang bangun semua. Itu misi itu sangat keras gitu kan, sangat maksa gitu guys. Karena melalui cara penjajahan gitu, itu jadi berabad-abad. Itu spektakuler dulu guys, ya. Di anak kecil pun belajar tentang itu gitu. Meskipun mereka coba tuh di fakta itu dengan mengatakan bahwa itu cuman berdagang apanya? Biasa menjajah gitu kok. Itu jajahan di sekolah-sekolah loh, ya kan? Ada kurikulumnya gitu. Jadi intinya adalah Anda meremehkan sejarah bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa yang hendak mengajarkan salah satunya misinya mengkristenkan orang guys gitu logikanya dengan semboyan gospelnya itu selain gold dan glory-nya. Jika kamu memaksa orang masuk agama kamu dan hatinya tidak tulus ikut, apakah orang itu akan diselamatkan meski secara fisik dia masuk gereja? Loh, ya kan yang penting percaya Yesus Tuhan. Simple syaratnya gini loh ya. Contoh misalnya, yang sulit itu kan melakukan. Jadi gini misalnya, lebih sulit mana Anda hanya percaya atau harus melakukan. Islam itu nggak cukup hanya percaya ya. Anda misalnya ya, saya kasih tahu contoh perbandingan ya. Islam itu Anda bersyahadat, Anda percaya Allah Rasul, Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Itu Anda belum tentu masuk surga langsung ya, nggak masuk neraka dulu kalau Anda tidak timbangan amal Anda tidak lebih banyak dibandingkan dengan dosa Anda. Tapi kisahnya tidak. Mau sebanyak apapun dosa Anda, yang penting Anda percaya Yesus Tuhan, masuk surga pasti. Gak ada akan kita masuk neraka. Ya, masih banyak apapun dosa Anda gitu. Kalian tebus semua dosa itu kan. Nah, lebih mudah mana coba? Ya kan? Jadi kita ngomong masalah mudah di sini. Jadi bukannya mudah jadi orang Islam itu, lebih mudah jadi orang Kristen gitu. Tengok, kalau kita lihat ya hukum halal, haram, sunnah itu lengkap di Islam. Apapun ada hukumnya, ya, ada hukumnya semua. Sehingga ada tuh harus tahu hukum, lebih rumit gitu. Hukumnya ini apa, harus belajar. Kristen kan tidak ada. Halal, haram, mubah, sunnah itu kan nggak ada. Semua itu adalah kadang-kadang berdasarkan persepsi pribadi atau dogma. Dogma pun nggak lengkap ya. Sehingga mereka tuh terkadang menggampangkan sesuatu gitu. Ngerti nggak? Mereka kalau mereka diserahkan logika mereka tentu akan bebas itu karena dikasih kreativitas gitu kan. Kita tidak, kita jelas setiap benda ada hukumnya, halal haram ada hukumnya, nggak bisa kita tuh main-main di situ, ketat sekali.
Kalau mereka mungkin menimbang, kalau ini HP ini hukumnya apa ya? Mereka masih bisa mereka masih bisa apa namanya? Masih bisa beraktivitas. Oh, menurut saya begini. Kita nggak bisa. Itu jelas hukumnya. A, B, B. Harus kita ikuti. Nah, lebih sulit jadi Islam gitu dibanding Kristen gitu kan. Apa gunanya memenuhi gereja dengan orang-orang yang hatinya tidak ada di sana? Kekristenan tidak mengajarkan banyak-banyakan. Bahkan Yesus katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit. Itu kan teori, pakainya beda. Itu coba lihat penjajahan. Itu cara salah nggak? Tapi kenapa dipakai? Ingat, cara misionaris penginjilan Kristiani melalui semboyan gospel glory itu salah. Gospel Injil situ ya, itu salah. Tapi kenapa dilakukan masif lagi seluruh dunia? Artinya antara teori dengan praktek tidak sesuai. Itu logikanya. Jadi jangan dia tuh ngomong teori gini. Prakteknya dulu dong gitu. Gak semua praktek itu sesuai dengan teori gitu kan. Ada banyak penyebab di sini. Hawa nafsu. Jadi dia sekarang ngomong bahwa semua manusia Kristen itu suci. Enggak. Banyak yang nyimpang gitu. Jadi nggak bisa disamakan antara ajaran dengan ininya. Kalau dia bilang gini bahwa nggak ada ajaran Kristen itu, oke, kita setuju. Kristen tidak menjaga itu. Tapi kalau dia bilang bahwa nggak ada umat Kristen gitu, itu salah besar. Kan narasinya adalah dia bilang bahwa nggak ada orang Kristen kayak gitu. Kan gitu narasinya. Ini yang salah di situ, guys. Menyamakan antara penganut dengan ajaran agamanya. Kalau dia bilang bahwa nggak ada ajaran Kristen itu, kita setuju. Berpesan saya setuju makan. Tapi dia kadang bahwa umatnya tuh nggak ada yang begitu. Itu saya nggak setuju. Karena umat seringkali berbeda dengan ajarannya, guys. Yang terpilih. Mari kita lihat perintah Yesus saat memerintahkan muridnya ketika mengabarkan Injil. Apakah dengan paksaan? Markus 6 ayat 10-11. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi, dalam ayat ini, tidak terlihat ada paksaan di sana. Yesus katakan, kalau ada yang nolak, silakan pergi. Mari bandingkan dengan ayat Al-Quran yang kata donditan tidak ada paksaan. At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Begini ya, terus dengar ya, ini ayat turun kapan? Waktu zaman dimana saling ekspansi wilayah. Dulu, zaman ini, kerajaan ini turun, zaman Rasul hidup, itu ada namanya, kerajaan besar namanya Romawi, Persia, ya, juga yang lain. Mereka tuh berebut untuk meluaskan wilayah, sehingga mereka mencaplok wilayahnya yang lebih kecil. Yang ada adalah perang atau Anda dikompensasi, dijajah. Itu yang ada dulu. Makanya daerah Yesus kan, di wilayah Yesus saya dijajah sama Yunani dan Romawi. Karena tidak mungkin mereka tuh tidak melawan Romawi Yunani kalau mereka harus melawan. Tapi faktanya mereka tidak melawan. Sehingga mereka mau dijajah gitu. Jadi pada waktu itu harus melakukan ini. Itu masa perang. Masa menjajah atau dijajah. Masa menguasai atau dikuasai. Ingat, beda zaman sama sekarang. Ini kita lihat Asmabul Husainnya kapan turun. Belum ada PBB ya. Jadi sama kayak ayat ini turun, misalnya kayak ada Anda bayangkan Presiden Indonesia atau pemimpin Indonesia tuh ngomong ketika zaman perang lawan Belanda atau lawan pemberontakan PKI. Itu mereka ngomongnya terminnya perang kan? Kalau memang lagi zaman perang, nggak mungkin ngomong damai ketika lagi perang, nggak mungkin. Itu harus dipahami. Jadi makanya kenapa Mekah tuh nggak dikuasai sama Romawi Yunani, Persia, ya mereka perang di situ, gitu, mempertahankan wilayahnya gitu. Bahkan mereka menguasai wilayah Persia gitu guys. Jadi zaman perang itu lazim terjadi, jangan samakan zaman damai, beda. Jadi logika harus dipakai ya. Jadi dan ingat mereka itu harus diingat juga kalau mereka kalau mereka tuh tidak mau ya apa-apa, tapi harus bayar jizyah dan tunduk pada hukum. Jadi dibandingkan mereka menegakkan hukum
penyembah api di Persia atau hukum menyembah Tuhan di Romawi kepada kita, mending kita menyampaikan kita yang membuat mereka ikut aturan perintah Tuhan gitu kan. Logika saya begitu. Dia namanya bayangkan kayak perang saudara. Contoh kayak di antara di Irak atau di tempat yang ada perang saudara gitu kan. Contohnya di Myanmar, itu kan perang saudara tuh. Kuat-kuatan antara pemerintah Myanmar dengan warga sipil Myanmar. Itu kan nggak mungkin damai. Nggak mungkin apa. Tentu ada perintah bahwa perangilah orang militer, junta militer Myanmar. Karena memang zaman seperti itu. Zaman Rasul seperti itu gitu kan. Nggak, bukan masa damai. Jadi warga sipil Myanmar harus menegakkan hukum itu kepada junta militer Myanmar. Pemerintah Myanmar, bukan pemerintah Myanmar menegakkan aturannya pada rakyat sipil. Nggak begitu logikanya. Karena sipil itu inginkan demokrasi, junta militer menginginkan otoriter. Itu yang terjadi guys, yang dipahami gitu kan. Jadi alasan orang-orang ini diperangi adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, tidak ikuti agama Islam. Jika memang tidak ada paksaan, kenapa harus diperangi dan kalau tidak pindah harus bayar jizyah? Mari kita dengarkan pernyataan dari idola Dondi Tan sendiri. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah. Ingat ya, pada masa menguasai itu dikuasai, bukan sekarang. Ini Ustadz ngomong tentang masa itu. Ada masa di mana dunia ini sedang tidak aman saja. Contoh perang dunia pertama dan kedua. Contoh zaman penjajahan. Ada mau apa? Nggak dijajah Belanda, nggak bisa. Belanda akan menjajah, nggak dijajah sama Jepang, nggak bisa dijajah. Mending kita tuh melawan Jepang. Contoh, Jepang menyerang Hawaii, ya, Amerika lakukan apa? Bukan menyerang Jepang di Hawaii, dia serang langsung Jepang. Ketika apa jadi ketika Amerika membom atom Hiroshima Nagasaki? Akhirnya Jepangnya menyerah. Apa efeknya? Indonesia merdeka. Itu yang terjadi zaman perang. Untuk menghentikan kebrutalan Jepang Indonesia, Amerika itu bukan menyerang Jepang Indonesia. Kita pun kalau menyerang Jepang Indonesia pun bukan percuma ya, masa itu kurang efektif. Coba kita lakukan, coba yang dilakukan Amerika itu kita contoh. Kita punya bom atom waktu itu misalnya nih. Makanya kita kalau mau berhasil ya kayak contoh Amerika. Kita melihat sesuatu yang berhasil. Amerika berhasil menghancurkan Jepang. Dia bom atom Hiroshima Nagasaki, meskipun cara salah, tapi efektif. Dengan membom atom Hiroshima Nagasaki, saya nggak bilang itu benar ya, itu salah. Tapi itu efektif, berhasil membuat Jepang berhenti menjadi Indonesia, guys. Itu. Ini bukan, kadang nggak cukup hanya bela diri. Harus kita serang wilayah mereka, biar mereka berhenti dari penjajahan, dari kebrutalannya, guys. Contoh Israel. Apa cukup memerangi Israel di tanah Palestina? Nggak cukup. Sekarang apa terjadi? Kita perangi Israel di tanah Palestina, mereka akan terus menjajah Palestina. Apa yang harus dilakukan? Seperti Amerika menyerang Jepang, langsung serang ke jantung pertahanan Israel sana. Serang itu Zionisnya langsung di jantung pertahanannya. Itu harus dilakukan. Selama kita hanya berperang di wilayah Palestina, tidak akan pernah damai. Tidak akan pernah kita bisa kalahkan Israel. Yang harus dilakukan adalah bukan menyerang, berperang dengan Israel datang ke Palestina, tapi langsung datang ke jantung pertahanannya di Israel sana. Saya bukan menyuruh mengatakan menyerang semua Yahudi ya, orang Israel enggak, hanya Zionis saja, karena mereka tanggung jawab atas pembantaian dan penjajahan atas Palestina, guys. Obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you, but the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years. Ya, nanti 40 tahun ke depan ada lagi masa perang. Kita bisa laksanakan itu. Jadi kita tuh, intinya Islam tuh gampang ya. Ketika ada tuh masa damai, Anda kumpulkan kekuatan. Nanti kita masa perang, Anda gunakan kekuatan itu. Simple itu, guys. Islam tuh seperti itu. Masa damai, kumpulkan kekuatan. Ya, iman diperkuat, ya sedamai kayak sekarang masa damai kan, iman diperkuat, kesehatan dipertebal, gitu. Nanti kita ke masa perang, baru kita kerahkan itu, baru tegakkan hukum Allah gitu. Jangan masa damai ada berperang, jangan. Yang berperang masa damai, tapi kayak contoh kayak Israel itu bisa kita berperang itu, karena itu bukan lagi masa damai, masa perang.
Tapi kalau di Israel jangan berperang, Indonesia lagi damai. Tapi kalau di Israel itu bisa ada perang itu, ya, kalau ada punya kemampuan. Kalau belum ya ada backup di belakang dulu gitu. Dikuatkan. Jadi kita bantu dengan doa, dengan tabungan tenaga, kita uang kekuatan dulu guys. Itu intinya. Intinya kalau kita mampukan baru kita perang gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ya seperti itu guys logika berpikir gitu kan. Years when the Muslims become strong. Seperti barusan dia katakan, saya sudah beri dua pilihan yang bagus. Kalau tidak pilih keduanya, nyawa melayang. Apakah ini bukan paksaan? Bukan cuma itu, bagi mereka yang sudah masuk Islam dan memilih murtad, maka orang-orang itu akan bukan nyawa melayangnya dieksekusi, enggak. Perang. Ingat, perang guys. Ini ya, ketika zaman perang, ya, ini zaman perang nih. Kita masa saling mengokupansi, ya kita juga itu. Masuk Islam, kalau mau ya kamu patuh pada apa? Perintah Tuhan. Ya diajak kan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kalau perintah manusia boleh nolak. Perintah Tuhan loh gitu kan. Nah, kalau mau perang yuk, gitu. Diajak perang guys. Nah, memang zaman itu zaman perang gitu. Orang senang sekali diajak perang dulu kan. Apalagi ada ajak perang tuh Yunani, Romawi, atau Belanda, Jepang, itu senang sekali mereka. Mereka memang maunya perang gitu kan. Nah, jadi intinya zaman perang apapun boleh guys, ya. Jadi kalau ada tidak diokupasi, ada kan diokupasi. Tapi kita bukan menjajah, beda ya. Islam tidak menjajah, Islam itu betul-betul menguasai. Seperti kayak Indonesia ini dikuasai semuanya, Mataram, Majapahit, Sriwijaya semua dikuasai Indonesia. Itu penguasaan bukan penjajahan. Semuanya dibikin makmur. Dari Sabang sampai Merauke dibuat makmur kan. Jadi nggak ada sama kayak dulu Jepang menjajah Indonesia, Belanda Indonesia jajah tapi dikeruk sumber ayamnya, kita miskin mereka kaya, nggak gitu. Tapi Indonesia kan sekaya semua, Sabang mereka kaya semua. Kalau ada yang belum kaya itu bukan karena salah sistem negara kita, bukan sistem negara ya, bukan salah apa namanya, bukan salah dari konstitusi ya, tapi salah dari yang buat konstitusi itu guys. Kenapa dia belum mampu menserahkan semuanya gitu kan? Dapatkan hukuman. Seperti kata idola Donditan berikut. In Islam, it is not up to you to embrace Islam and then apostatize. Because we have rules and regulations. You don't want to accept Islam from the beginning? Don't. Remain in your... Maksudnya tuh regulasi dalam hal Tuhan ya. Tuhan, regulasi Tuhan nih, bukan regulasi manusia. Nah, jadi ini tinggal manusia praktekkan apa tidak gitu. Jadi bukan sedang ngomong regulasi manusia gitu. Ngerti ya? Regulasi Tuhan itu beda dengan regulasi manusia. Regulasi Tuhan itu harus dijalankan, tapi belum tentu manusia mau jalankan. Contoh, kayak Tuhan tuh misalnya kayak regulasinya begini, tapi manusia nggak mau jalankan. Atau misalnya contoh kayak institusi paling atas siapa ya, misalnya kayak negara. Kayak negara maunya misalnya kayak negara maunya kalau orang ini begini dihukum mati. Tapi orang ada tempat kan tidak, kan beda tuh antara adat dengan negara kan. Ada kadang adat nih hukum adatnya lembek dibandingkan negara gitu, atau sebaliknya. Bahkan negara tuh hukumnya lembek dibandingkan adat. Jadi beda hukum gitu. Nah, jadi ya Ustadz ini sedang ngomong tentang hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Nah, jadi hukum Tuhan itu belum tentu jaga manusia, itu intinya guys. Religion, but to come and accept Islam and then leave Islam, this is a crime that is the cardinal. Maka dia bilang dosa besar, artinya hukum Tuhan. Bukan dia bilang bahwa ada negara atau orang yang buat Islam itu dibunuh, nggak gitu. Ya, dia bukan sedang ngomong itu, dia sedang ngomong tentang regulasi Tuhan gitu guys. Sin. This is something that has to be punishable in Islam to protect Islam and the Muslims. Nah, tujuannya untuk melindungi, berarti ada sebab lain yang itu tidak sampaikan saat ini gitu kan, yaitu membahayakan. Misalnya ada orang yang murtad lalu dia tuh membuka rahasia Islam yang mana itu rahasia itu benar, tapi dia modifikasi sehingga salah. Dia giring opini kepada sesuatu yang salah. Dia sesatkan orang, itu baru bahaya bagi Islam. Ngerti ya? Contoh, dia tahu Nabi Muhammad itu memang menikahi anak umur 9 tahun misalnya. Ya, misalnya, ini saya bilang nih contohnya ya, beri gampang dimengerti. Nabi Muhammad itu memang ada hadis yang mengatakan dia menikahi anak umur 9 tahun namanya Aisyah.
Tapi juga ada hadis yang bilang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 19 tahun. Kalau saya lebih percaya yang hadis mengatakan umur 19 tahun dengan alasan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, jadi dia tahu itu, tapi dia buat narasi bertolak belakang. Dia katakan bahwa, oh, Nabi Muhammad menikahi anak 9 tahun berarti dia pedofil. Nah, itu ngarang namanya. Berbahaya bagi Islam. Kenapa? Karena siapa sih yang mau dipimpin oleh Nabi yang pedofil gitu? Padahal dia menarasikan sesat, menggiring opini ke arah sebaliknya. Menikahi, anggaplah itu umur 9 tahun. Menikahi anak umur 9 tahun, ya sekali, ingat Nabi hanya menikahinya sekali, misalnya janda semua, artinya kan harusnya kan yang banyak itu janda, harusnya Nabi itu adalah penyuka janda, bukan penyuka anak kecil. Karena lebih banyak janda guys, logika. Janda-janda yang sudah tua. Pedofil adalah hobinya memang anak kecil. Bahkan dia nggak mau yang tua nggak mau, itu pedofil. Spesifik pada anak kecil. Dan itu berkali-kali hobi. Bukan sekali dilakukan, bukan, itu belum pedofil. Pedofil adalah, itu berarti memang ada sebatannya anak kecil mau bilang apa. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, memang nampak polanya, memang penyuka anak kecil gitu. Itu logikanya guys. Jadi, sesuatu yang berpola, konsisten, hobi, itu namanya pedofil. Ya, pedofil itu hobi. Bukan kesempatan. Orang, misal gini, ada orang yang mencuri motor sekali. Itu bukan berarti dia, misalnya mencuri motor, atau dia adalah hobi maling motor, memang itu kesempatannya. Jadi kalau memang terbukti dia berkali-kali nyuri motor, nggak ada mobil, berarti memang dia adalah spesialis pencuri motor. Dia memang pemaling yang hobinya maling motor. Itu harus dipahami. Jadi mereka ini menarasikan Nabi Muhammad itu sebagai pedofil, salah gitu. Itu namanya berbahaya bagi Islam, itu bahayanya begitu. Menarasikan sesuatu yang bertolak belakang, yang jauh panggang dari api, itu berbahaya guys. Yang itu harusnya dihukum gitu kan. Karena apa ya, dia tahu suatu itu adalah tidak seperti itu, tapi dia menyampaikan salah. Itu masalah guys gitu ya kan? Jadi pernyataan tidak ada paksaan dalam Islam saya pertanyakan. Karena di negara yang menerapkan syariat Islam, dan tentunya syariat itu atas perintah Nabi, menghukum mati orang-orang yang memilih murtad adalah sebuah keharusan. Begini guys ya, itu aturan yang mana nggak segampang itu. Murtadnya gimana dulu gitu. Kalau murtadnya tidak membahayakan Islam nggak apa-apa. Yang masalah itu kan ketika kayak saya bilang tadi lah, menuduh Nabi Muhammad pedofil, itu berbahaya. Sama kayak gini ya, Anda bayangkan ya, ada orang menuduh ayah seorang anak itu misalnya dia adalah KDRT. Paling nggak pernah mukul anaknya, nggak pernah. Dia hanya sekali misalnya mukul anaknya, itu pun nggak memukul, cuma gini doang guys, tepuk gini aja. Dia bilang kan KDRT, ini kan berbahaya. Orang kalau Anda bayangkan ya, bahaya kenapa? Nanti orang akan benci pada bapak anak ini dan akan kadang ada main hakim sendiri. Oh, KDRT kita hajar yuk gitu kan. Nah, itu kan bahaya. Hal itu tuh bahaya tanpa ada sadari. Makanya hati-hati. Maka itu wajar dihukum gitu loh. Ngerti ya logika berpikirnya. Apalagi ini agama. Anda bayangkan ini mainnya bukan lagi sekelas salah benar. Bukan lagi hidup mati. Tapi matinya kemana? Neraka. Anda mati ya mati saja nggak masalah. Saya biarlah mati, yang penting jangan masuk neraka. Mati bagi saya nggak masalah. Yang penting adalah masuk surga apa neraka. Ya, bagi saya masalah, kalau saya hidup 1000 tahun tapi masuk neraka. Mending saya hidup setahun masuk surga. Karena di surga juga kita hidup lama-lamanya. Anda mau hidup lama di dunia, ujung masuk neraka segala-lamanya, atau Anda masuk hidup sebentar di dunia, masuk surga selamanya. Pilih mana? Ini makanya Anda harus ngerti nih surga dan neraka. Ngertian harusnya. Agama ini penting, jangan dimemenkan guys, itu logika berpikirnya. Makanya kita yang ngerti membandingkan antara di dunia dengan akhirat, nggak ngerti dia. Tiba-tibanya masih lemah, dia masih mendewakan dunia, dia nggak ngerti penting esensi akhirat. Makanya agama itu penting, agama melebihi dunia. Ya. Agama bisa membuat Anda masuk surga neraka, dunia tidak. Dunia ada terbatas. Ya, nenek saya Innalillahi nih baru meninggal ya, usia 80 berapa tahun gitu ya, Anda bayangkan itu segitu umurnya cuman beliau ya kan, terbatas, surga selamanya gitu guys logika pikirnya. Mungkin ada yang bilang di Indonesia gak ada tuh murtadin dihukum. Itu karena Indonesia tidak menjalankan syariah Islam. Seperti pada beberapa hadis ini, silakan teman-teman baca. Nanti kalau saya baca, akan kena pelanggaran komunitas.
ini kapan kapan turunnya, kapan disampaikan gitu loh. Ngerti nggak? Contoh, kayak zaman dulu, zaman perang kita melawan Belanda, atau kan itu dibunuh itu yang pengkhianat Belanda itu kan dibunuh. Masa perang? Sekarang apa dibunuh? Orang yang berkhianat ya, sekarang zaman ini ada berkhianat zaman sekarang. Anda mendukung berpindah negara jadi warga negara Belanda, ada nggak dibunuh? Nggak ada. Dulu ada dibunuh. Dulu ketika Indonesia zaman perang itu, dalam penjajahan, ada Indonesia yang coba-coba jadi warga negara Belanda itu diincar tuh. Dulu pernah kejadian sejarah itu Cun Adin membunuh, jangan orang itu pindah warga negara di Belanda. Jadi kacung Belanda aja dibunuh sama Cun Adin. Orang ini berkhianat hanya menunjukkan tempat Cun Adin bersembunyi aja dibunuh sama Cun Adin. Bukan dibunuh ya, bisa dibunuh. Atau yang orang ini berkhianat membunuh suaminya Cun Adin karena berkhianat sama Belanda, dibunuh sama Cun Adin. Itu belum jadi warga negara Belanda loh. Sekarang coba bayangkan, ada orang yang jadi warga negara Belanda biasa, bagi warga negara manapun biasa itu. Nggak ada, itu kan pengkhianat. Tapi nggak ada di hukuman mati kan atau apapun itu. Jadi lihat zamannya, lihat kapan konteksnya gitu. Nggak bisa samakan semuanya gitu loh, ya kan? Ini konteksnya adalah pada zaman itu gitu loh. Makanya sekarang ini nggak berlaku guys ya. Kecuali kalau ada saat tertentu misalnya membahayakan agamanya, itu baru gitu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih. Sama kayak korupsi, kan itu ada yang dihukum mati. Karena membahayakan negara. Dengan korupsi loh itu ya. Jadi intinya adalah tergantung seberapa bahayanya. Negara saja dibahayakan bisa dihukum mati. Apalagi agama. Jadi sekali lagi guys ya, ini masih masuk akal gitu. Ya. Jadi kalau itu tidak lakukan ya, maka orang senaknya gitu. Makanya level hukuman itu dibuat agar orang jera gitu. Nah, kalau tidak melakukan itu tidak akan ada aturan itu. Maka tergantung ini bahaya. Jadi karena bahaya itu ingat kita tentukan gitu. Karena bahaya di Indonesia dengan di Timur Tengah mungkin beda, ya beda. Tergantung. Jadi bagi kita mungkin agama itu biasa. Rusak pun agama nggak begitu orang kayak di kalau Mekah itu kan betul jaga. Contoh gini ya. Misalnya di keluarga saya dengan keluarganya Pahit. Di keluarga saya agama itu begitu penting. Jadi saya itu betul-betul menjaga betul agama saya sehingga kalau ada penyimpangan saya akan hukum. Dalam artian saya akan sedikit keras tegas pada anak saya. Tegas ya. Kalau biasa melihat dia misalnya mulai aneh-aneh, gak pakai jilbab lah, dia keluar malam, lah saya akan tegur gitu. Kalau Pahit mungkin di rumahnya nggak seperti itu. Mungkin dia agak longgar. Mau anaknya keluar malam kek, mau pakai pakaian buka aurat kayak bagi dia biasa gitu. Nggak akan dihukum atau nggak bakal ditegasi sama dia. Ini tergantung dari seberapa kuat Anda menjaga agama Anda gitu. Bagi kami Islam, agama itu penting. Kami jaga, kami tegaskan, buat aturan gitu. Padahal bagi Anda mungkin itu nggak penting. Makanya nggak heran ada banyak penodaan terhadap agama Kristen di Eropa, di Barat. Karena bagi mereka tuh agama Kristen itu nggak penting. Agama nggak penting. Makanya ada lihat bahwa Yesus itu dijadikan cosplay oleh orang-orang Barat. Yesus itu tokoh yang mereka tuhankan lebih tinggi pada Nabi Muhammad harusnya. Ini Tuhan ya. Nabi Muhammad itu hanya nabi. Ini Tuhan langsung yang mereka tuhankan yang namanya Yesus itu diolok oleh orang-orang Barat gitu kan. Dibikin cosplay. Itu kurang ajar sekali. Tapi tidak mereka lakukan apa-apa. Karena bagi mereka itu hal biasa. Itulah bahayanya guys. Cuma kalau mereka melakukan hukum seperti Timur Tengah, nggak bakal ada orang yang mengkosplay Yesus, nggak bakal ada, nggak akan berani gitu. Makanya sesuatu yang dibuat main-main, hasilnya main-main juga. Anda tidak akan melihat orang cosplay Nabi Muhammad di Indonesia, tidak bakal pernah. Ada orang yang berani cosplay kalau dia udah nggak waras ya. Tapi di Amerika tuh banyak sekali yang mengkosplaykan menghina Yesus tuh banyak sekali gitu. Di Indonesia nggak ada. Yang paling berani di luar negeri sana sebatas membuat kartun Muhammad, hanya kartun. Belum ada yang mau cosplaykan Muhammad, belum ada gitu. Jadi gitu guys. Jadi kalau Anda lihat agama apa yang paling sedikit yang menistakannya Islam. Ya, jangankan Tuhannya, Nabi pun tidak cuman kata-kata doang gitu. Gak ada yang berani mengcosplaykan Muhammad. Ini di Kristen di negara mereka sendiri di barat sana jangan hanya kata-kata. Bahkan orangnya pun diparodikan gitu. Tuhannya pun diperdulikan, itu luar biasa sekali gitu kan. Nah, itu akan terjadi di negara Islam itu. Itulah hebat dari Islam. Menjaga agama dengan serius, hasilnya serius. Di Kristen tidak serius, makanya hasilnya main-main juga gitu. Banyak sekali penistaan terhadap Yesus di negara barat sana. Itulah efek dari main-main guys.
Jadi kita tidak mau di Islam, dan alhamdulillah kita menjaga itu dengan praktek-praktek syariat seperti tadi gitu. Alhamdulillah itu berhasil prakteknya menjaga Islam itu tetap tidak seperti misalnya rusaknya seperti yang jadi di agama Kristen. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Ya, ini kayaknya udah selesai nih. Untuk dukungan teman-teman. Oke. Tapi ini oke. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.